Ada yang kabur aja. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Udah kalian lihat videonya? Hah? Udah kalian lihat pidatonya? Gimana perasaan kalian 58% pemilih Bapak Prabowo Subianto? Hah? Aneh kan? Kepala negara yang dipilih rakyat malah nyinyirin rakyat. Malah kita disuruh melihat berita. Aduh. KPU tolong rilis hasil tes kesehatan 3 capres kemarin. Rilis dulu hasil tes kesehatannya. KPU tolong rilis dulu. Rakyat mau tahu hasil tes kesehatannya gimana. Saya mau kabur aja Pak, kabur ke Yaman. Kalau nggak di Yaman ya di Malaysia, di Kamboja nggak apa-apa lah Pak. Di India di mana aja yang penting bisa dapat kerja Pak. Karena di Indonesia susah cari kerja Pak. Lapangan pekerjaan di sini hanya janji Pak. Bapak loh janji 19 juta lapangan pekerjaan tapi nggak ada, nggak terwujud. Ya udahlah kami kabur aja Pak. Mau kabur? Kabur aja, mau kabur ke Yaman. Pertanyaannya kenapa mesti Yaman gitu? Yaman emang ada sih beberapa ya warisan-warisan dari Yaman yang nggak baik yang dibawa ke sini. Cuman kan banyak juga ulama-ulama top di sana. Ya kita juga belajar murid-murid kita, santri-santri kita ngaji di sana banyak banget. Pak mau kemana Pak? Ke Yaman. Hah? Loh, ngapain di Yaman? Saya mau kabur ke Yaman. What? Saya diusir. Oh no! Makanya wajar tuh Prabowo yang disentil itu Yaman. Karena biang kerok di negara ini ya circle-nya ini, circle-nya Yaman. Lah, kok Yaman sih? Kenapa nggak Zimbabwe gitu? Karena Prabowo juga tahu gitu loh. Semenjak dia bergabung dengan circle-nya Yaman ini, dia tuh 2 kali kalah pilpres. Terus satu lagi nih, circle-nya Yaman ini, dia itu cuma bawa-bawa atas nama rakyat doang. Dia itu lebih cinta leluhurnya di Yaman sana daripada terhadap Nusantara, terhadap Indonesia. Jadi kalau mereka bawa-bawa demi keadilan rakyat, rakyat terjolim itu bohong. Mereka lebih cinta leluhurnya mereka di Yaman sana daripada terhadap Indonesia, daripada terhadap Nusantara. Makanya wajar tuh Prabowo yang disentil itu Yaman. Karena biang kerok di negara ini, ya circle-nya ini, circle-nya Yaman. Pernyataan Presiden Prabowo yang bilang pengkritiknya kabur saja ke Yaman bukan sekedar bumbu pidato yang pedas. Ini adalah retorika yang berbahaya. Kalimat tersebut menunjukkan sikap anti kritik yang dibalut sentimen merendahkan negara sahabat. Prabowo banyak diisi menteri-menteri orangnya Jokowi, betul? Lapor Pak Jenderal, Pak Prabowo. Kami sebagai masyarakat Indonesia sangat keberatan ada makhluk Yaman yang masih bercokol di Indonesia dan selalu menghasut warga-warga Indonesia. Tolong segera deportasi mereka semua ke negaranya. Karena kami ingin hidup damai di negara kami sendiri tanpa makhluk-makhluk Yaman seperti mereka. Mereka bukan ceramah atau tusiah tentang agama atau tentang kebaikan, tapi selalu menghasut. Tolong segera deportasi mereka ke negaranya. Kalau mereka tidak bisa dideportasi, tendang langsung. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Itu kemana arahnya? Nah artinya istana sudah mencium bau busuk daripada perbuatan-perbuatan Ba'alawi ini. Prabowo dituduh rasis. Apa itu rasis? Membeda-bedakan suku, merendahkan yang lain. Yang rasis Prabowo apa Ba'alawi? Buktinya mana? Ba'alawi itu rasis. Perempuan-perempuan Ba'alawi haram dinikahi oleh pribumi. Kalau berani pribumi menikahi gadis-gadis Ba'alawi, dia harus kembalikan keperawanannya. Kalau nggak diterima ibadahnya, masuk neraka. Ini rasis pakai banget. Ba'alawi mengislamkan Palembang, Kalimantan, Sulawesi, Irian Barat. Kamu harus terima kasih bangsa Indonesia kepada Ba'alawi. Kan main ini klaim-klaim, jago banget dia klaim-klaim itu. Masa orang sini harus terima kasih sama ente terima kasih sama orang Indonesia. Coba ente tinggal di Yaman, ditarim yang ente puja-puja sebagai negara yang yang luar biasa. Ki, kesana Ki? Mau ente? Nggak mau kan? Kenapa betah di sini? Enak. Di sini enak, asyik, masya Allah. Penduduknya ramah, apalagi udah dibohongin mente. Ini aktor nih orang, aktor bener-bener.
Cuman aktor antagonis, bukan protagonis. Kalau Roma film masih ada nih, gue kontrak juga. Kalau ada orang-orang dari Yaman sana ya yang membuat kekacauan, langsung Pak deportasi. Gak usah nunggu lama-lama. Kita negara Republik Indonesia ini mau aman damai, tidak dipecah belah. Mereka selalu menyangkutkan masalah agama, memasukkan agama di dalamnya, tapi menanamkan kebencian. Kalau memang orang itu mau kabur, suruh kabur secepatnya Pak. Gak usah tunggu lama-lama. Sudah muak kami rakyat Indonesia ini melihat kelakuan orang-orang keturunan Yaman sana yang selalu membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Prabowo mengatakan kabur saja ke Yaman. Sepakat Pak. Saya sepakat kalau mereka harus kabur silahkan kabur saja ke Yaman, nggak usah kembali. Kalau bisa negara memfasilitasi silahkan kabur ke Yaman gitu. Kenapa Yaman gitu? Banyak yang datang ke Indonesia dari China banyak, dari India banyak, dari Yaman juga banyak. Gitu. Yaman. Kenapa Yaman? Yaman itu ada segmen-segmennya, ada segmen politik gitu. Anies Baswedan dan teman-temannya itu yang memframing kemudian membuat narasi Indonesia gelap, Indonesia tidak baik-baik saja gitu. Indonesia menuju ke arah kehancuran gitu. Ini kan jahat kan. Jadi ini membuat rakyat Indonesia ketakutan. Padahal Indonesia baik-baik saja gitu. Namanya proses menjadi lebih baik itu butuh proses gitu. Mereka membangun narasi-narasi ketakutan untuk rakyat gitu. Kemudian di segmen lain ada segmen sosial religius gitu, para khatib gitu yang konon katanya ini mereka membelokkan sejarah bangsa, membelokkan sejarah NU, kemudian mereka membuat kuburan-kuburan palsu dengan narasi mereka adalah cucu Nabi, mereka membangun dogma doktrin kepada umat Islam di Indonesia gitu. Jadi Yaman ini agak unik dibanding pendatang-pendatang yang lain, dibanding pendatang Cina, dibanding pendatang India. Makanya Presiden Prabowo memberikan atensi khusus kemudian di dalam pidatonya Prabowo mengatakan kabur saja ke Yaman. Sepakat Pak, saya sepakat kalau mereka harus kabur silahkan kabur saja ke Yaman, nggak usah kembali. Kalau bisa negara memfasilitasi mereka untuk kabur dan pulang ke negaranya sehingga tidak mengganggu stabilitas keamanan dan sosio-religius yang ada di Indonesia gitu. Ini saya sangat sepakat dengan pikiran Pak Prabowo. Ketika Presiden mengomandokan usir para imigran-imigran yang membuat onar, mengaku-ngaku keturunan Nabi, ratakan kata Presiden, deportasi, campakkan ke laut kata Presiden. Contohnya Ba'alawi, imigran keturunan Yaman. Ketika itu dikomandokan sama Presiden sedang menyelamatkan ini, merah putih. Presiden sedang menyelamatkan perbudakan-perbudakan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi, imigran-imigran yang tukang buat onar, pemecah belah. Itu yang dilakukan Presiden. Pak Prabowo pidato di Cilacap. Dan salah satu ya isi pidatonya itu seperti ini. Untuk siapapun yang bikin gaduh di bangsa ini, lebih baik kalian pindah ke Yaman. Disuruh pindah ke Yaman. Tahu kalian siapa orang yang paling tersinggung? Ahmad Kozinudi. Presiden tidak layak bicara seperti ini kepada rakyat. Prabowo tidak layak dalam tanda petik mengusir rakyatnya untuk kabur entah ke Yaman atau ke belahan bumi lainnya. Prabowo tidak boleh anti kritik. Prabowo tidak boleh merasa terancam dengan kritikan yang sifatnya satir tentang Indonesia gelap. Prabowo harus legowo bahwa hari ini dia harus menginsafi dirinya presiden, maka seorang presiden harus membuka mata dan telinganya lebar-lebar. Jangan dipaksa hanya orang pintar yang untuk membaca situasi hari ini, tetapi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus membuka mata dan telinganya atas kritikan publik. Tidak layak bagi seorang presiden menyuruh rakyatnya untuk kabur. Aku heran ngeliat kawan ini kok bisa tersinggung. Emangnya dia orang Yaman? Setauku kalau orang Yaman itu tinggi, putih, hidungnya mancung. Aku hampir tidak menemukan ciri-ciri itu di dirinya Ahmad Kozinudi. Maaf, bukan main fisik gitu loh. Kalau kau bukan keturunan Yaman, kenapa tersungging? Tersinggung dia. Apa alasannya tersinggung? Bapak Prabowo bilang kan katanya yang bikin gaduh. Emang kau bikin gaduh? Kan enggak kan? Bapak Prabowo menunjukkan kata-katanya itu kepada orang yang suka bikin onar. Emang kau bikin onar? Enggak kan? Kita tahu track recordmu bagus-bagus. Kau itu pengacara handal, sukses. Gak pernah bikin gaduh, gak pernah bikin ribut, selalu membela yang benar. Dan setiap kasusmu itu, ya, kau itu selalu memenangkan perkara. Kau cukup berprestasi. Dan kau adalah putra pilihan bangsa. Terus kenapa kau tersinggung? Kok tersinggung kok sama Kozinudin, ya ampun.
ya ampun. Saudara doakan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Baru diusir 3 tahun. Kecil itu. Pada akhirnya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh mengkritik, tetapi jangan sampai perbedaan membuat bangsa ini kehilangan rasa hormat satu sama lain. Semoga Indonesia tetap menjadi negeri yang kuat, tenang, dan dewasa dalam menghadapi setiap perbedaan. Jika kalian punya pendapat, silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang santun dan kepala dingin. Terima kasih sudah menonton di Menuju Cahaya TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.